Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Ihwani Nurzalina dengan NIM 11012131120 dari kelas TT 4507. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya, yaitu dari hasil tugas besar dari mata kuliah Sistem Komunikasi Optik. Nah, di sini laporan tugas besar sistem komunikasi saya yaitu perancangan jaringan sistem komunikasi optik point to point dari STOPT Kalianda data center ke data center. Maaf. Eh, di sini tujuan untuk penulisan laporan saya yaitu untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah sistem komunikasi optik. Nah, di sini untuk rute yang diambil seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu dari STOPT Kalianda, PT Telkom Kalianda, ke data center yang dimana titik dari data centernya ini sudah ditentukan dari spesifikasi tugas yang diberikan oleh dosen saya. Nah, di sini untuk jarak yang didapatkan itu dari poin 1 ke poin 2-nya itu sebesar 8,94 kilometer. Nah, di sini untuk spesifikasinya bisa dilihat ada kabel fiber SM dengan jarak linknya itu sebesar 8,94 kilometer, konstanta redamannya 0,4 dB per kilometer. Dispersi materialnya itu 2 pikosecond per kilometer, kemudian untuk haspelnya itu, panjang haspelnya itu 2 kilometer per haspel. Kemudian untuk transmitter itu dayanya sebesar 2 dBm. Rise time transmitternya itu 5 nanosecond, lebar spektralnya itu 3 nanometer. Kemudian panjang gelombangnya itu 1,3 mikrometer. Ada juga bitrate-nya yang dimana sebesar 1 Gbps atau 1000 Mbps. Untuk atenuasi kabelnya itu terdapat jumlah konektornya itu ada 2, atenuasi konektornya itu 0,5 dB per BH, jumlah splice-nya itu 4, kemudian atenuasi splice-nya itu 0,2 dB per BH. Kemudian detektor atau sebagai RX-nya di sini yaitu ada daya minimum sebesar minus 40 dBm atau uh, sebesar 40 dBm dengan barnya itu 10 pangkat minus 9. Kemudian rise time-nya itu 2 nanosecond, margin sistemnya itu 6 dB, bandwidth-nya itu 1 Gbps, kemudian responsivitasnya itu 0,5 miliampere per miliwatt. Kemudian suhunya juga itu ada sebesar 300 derajat Kelvin. Kemudian dakarnya itu 4 nanoampere. Kemudian beban RL-nya itu sebesar 1000 ohm. Nah, di sini ada perhitungan untuk link power budget atau LPB-nya. LPB-nya itu bisa dilihat di sini yang dicari itu daya diterima detektornya, yang dimana di sini variabelnya menggunakan PR, yang dimana menggunakan satuan dBm. Nah, di sini didapat berdasarkan spesifikasi parameter yang saya sebutkan tadi, yang dari tabel di sini bisa kita mendapatkan nilai dari PR-nya, yaitu sebesar minus 8,823 dBm. Yang dimana itu anggaran dayanya itu terpenuhi karena daya diterima detektornya itu lebih besar sama dengan sensitivitas penerima, yaitu minus 8,823 dBm lebih besar sama dengan minus 40 dBm. Kemudian rise time budget atau RTB, yang dimana di sini rise time sistemnya itu bisa dilihat untuk rumusnya itu menggunakan rumus yang saya tampilkan di sini. Kemudian, berdasarkan rumus yang ditampilkan, didapatkan untuk rise time sistemnya itu 5,38543 nanosecond. Kemudian dilanjutkan untuk pada line code-nya. Yang pertama itu di sini menghitung degradasi transition time link digitalnya,
yang dimana di sini terdapat menggunakan variabel bitrate, yang dimana bitrate-nya itu sebesar 1000 Mbps. Jadi untuk TB-nya itu didapatkan dari 1/1000 atau 1/1000 yang sama dengan 0,001 nanosecond. Nah, di sini ada analisis NRZ sama RZ-nya. NRZ-nya itu didapatkan sebesar 0,0007 nanosecond. Kemudian RZ-nya itu 0,0035 nanosecond, yang dimana di sini baik NRZ atau RZ-nya itu uh, tidak memenuhi syarat RTB line codingnya, karena rest time sistemnya itu lebih besar daripada NRZ ataupun RZ-nya. Jadi syarat RTB line codingnya itu tidak terpenuhi baik NRZ ataupun RZ-nya. Nah, di sini kita masuk mencari nilai SNR dan BER-nya. Untuk SNR sama BER-nya itu, di sini saya menggunakan Google Colab untuk menghitung nilainya. Nah, di sini bisa dilihat untuk codingannya, saya zoom. Seperti ini, menggunakan PRX atau PR sama saja, yang dimana itu merupakan daya diterima di detektor, kemudian R-nya itu responsivitas, N-nya itu jumlah splice, kemudian ada bitrate. Di sini BER-nya juga dihitung. Nah, di sini nilainya sama seperti yang saya sebutkan di spesifikasi parameter, sama hasil dari PRX yang sudah dihitung di RTB, di LPB, sorry maaf, di line power budget, maaf. Kemudian di sini lanjut lagi. Nah, di sini terlihat nilai SNR-nya itu minus 1,8748875 dB. Kemudian bar-nya itu 393,718. Yang dimana di sini dari grafiknya itu menunjukkan bahwa nilai bar-nya itu semakin besar seiring dengan meningkatnya nilai SNR-nya. Hal ini disebabkan karena semakin besarnya pengaruh noise terhadap sinyalnya. Nah, di sini untuk kesimpulannya itu berdasarkan hasil pengukuran jarak antar point to point atau node to node, dan dari perhitungan LPB, RTB, dan line code-nya itu dapat disimpulkan bahwa sistem yang dirancang itu tidak bisa menggunakan line coding NRZ ataupun RZ-nya, karena keduanya itu tidak bisa memenuhi syarat kebutuhan sistem yang diperlukan. Jadi, sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.